Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inci Safitri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar, program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi kerajaan Islam di Indonesia. Nah, adapun sub pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Jadi Islam masuk di Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 Masehi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Kemudian penyebaran Islam itu sendiri berlangsung dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Rentang waktu tersebut bisa dikatakan terbilang lama, namun karena kegigihan dari para pedagang Arab, Persia, dan juga Gujarat dibantu oleh para pedagang Muslim yang ada di Indonesia yang telah dulu memeluk agama Islam dalam menyebarkan agama, sehingga agama Islam bisa menyebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, Islam pertama kali masuk di Indonesia itu berada di daerah Sumatera. Hal tersebut diketahui dari masyarakat yang pertama kali melakukan konversi ke Islam adalah masyarakat Fansur dan juga masyarakat Lamiri. Kemudian setelah Fansur dan Lamiri, Islamisasi selanjutnya itu dilakukan oleh masyarakat dari daerah Perlak dan juga Haru. Nah, keempat wilayah tersebut diketahui bahwa berasal dari daerah Sumatera itu sendiri. Dari empat wilayah yang telah saya sebutkan tadi, yakni Fansur, Lamiri, Haru, dan Perlak, satu-satunya wilayah yang teridentifikasi sebagai kerajaan Islam di Nusantara yaitu wilayah Perlak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara pada abad ke-840 Masehi, yang pada saat itu rajanya adalah Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Penyebaran agama Islam di Perlak itu sendiri awalnya dipengaruhi oleh aliran Syiah yang bertebaran dari Parsi, yang pada saat itu terjadi revolusi Syiah pada tahun 744 sampai 747 Masehi di bawah pimpinan Abdullah bin Muawiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Maulana mulai masuk aliran baru, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana aliran tersebut merupakan aliran yang tidak disukai oleh aliran Syiah. Kemudian setelah perselisihan di antara kedua aliran tersebut, terjadilah sebuah perdamaian, di mana perdamaian tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang akan membagi Perlak ke dalam dua wilayah. Wilayah pesisir dikuasai oleh aliran Syiah, sedangkan daerah pedalaman dikuasai oleh aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, pada masa kepemerintahan Sultan Alauddin Malik Ibrahim pada tahun 986 sampai 1012 Masehi, akhirnya mampu menyatukan kembali Perlak ke dalam satu wilayah. Setelah itu barulah muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1285 Masehi, kemudian Kerajaan Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting pada masa itu dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kemudian pada tahun 1500 Masehi terbentuklah Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa, yang kemudian disusul oleh kerajaan seperti Kerajaan Banjar, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, dan lain sebagainya. Adapun kerajaan-kerajaan penting salah satunya yaitu Kerajaan Malaka. Jadi Kerajaan Malaka ini disebut juga sebagai gerbang Nusantara. Hal tersebut mengingat perannya sebagai jalan lalu lintas bagi para pedagang asing yang bisa keluar masuk ke Indonesia pada saat itu. Kemudian letak geografis yang sangat strategis sangat menguntungkan bagi Kerajaan Malaka yang menjadi jalur silang antara Asia Barat dan Asia Timur. Nah, hal tersebut menyebabkan Kerajaan Malaka sangat berpengaruh di daerahnya pada masa itu. Kerajaan Malaka ini menjalin hubungan baik dengan Samudra Pasai dan juga Jawa, mengingat bahwa Malaka membutuhkan bahan-bahan pangan dari Jawa. Dan selain maju di bidang perekonomian, Malaka juga maju di bidang keagamaannya.
Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai sistem perekonomian pada masa kerajaan. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Sebagai jalur masuknya para pedagang dari Persia, Gujarat, Cina, dan negara-negara lainnya. Nah, tata cara dagang yang santun dan penyelesaian akad yang baik menjadikan sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengenal Islam lebih dalam lagi, terutama pada daerah pesisir pada masa kerajaan tersebut. Sistem perekonomian pada masa kerajaan yaitu menjadikan beberapa kerajaan di Nusantara sebagai pusat perdagangan internasional, di mana para pedagang dari timur, tengah, dan barat masuk ke Nusantara untuk menjual barang-barang mereka dan kemudian membeli barang dari kerajaan Nusantara itu sendiri. Kemudian tujuan didirikannya pusat perdagangan internasional itu adalah untuk melahirkan kelas pedagang dan usahawan yang diharapkan mampu menjadi pelaku penting dalam perekonomian masyarakat. Adapun kerajaan-kerajaan yang dimaksud seperti Aceh Darussalam, kemudian Ternate, Tidore, Banten, Palembang, Demak, dan lain-lain. Dalam masalah keuangan publik, kerajaan-kerajaan Islam telah menerapkan apa yang telah diimplementasikan oleh daulah sebelumnya seperti Daulah Turki Utsmani, Daulah Mughal, dan Safavid. Sebagai contoh, Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam mengurus masalah keuangan dan perekonomian, dibentuk dua lembaga khusus yang setingkat dengan kementerian, di mana dalam mengurus masalah keuangan dibentuk Lembaga Baitul Mal atau Menteri Keuangan, dan kemudian Balai Fardu atau setingkat dengan Kementerian Perdagangan yang mengurus masalah perekonomian dalam suatu kerajaan. Sub pembahasan selanjutnya adalah jalur perdagangan kerajaan Islam di Nusantara. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan potensial sebagai pusat perekonomian. Dikenal sebagai negara yang memiliki pulau dan lautan yang lebih luas daripada daratannya. Nah, dengan kondisi tersebut, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara terdahulu menjadikan jalur pelayaran sebagai jalur perdagangan. Nah, dengan adanya jalur pelayaran tersebut, maka terjadilah jaringan perdagangan, pertumbuhan, dan perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota bandarnya seperti Banda Aceh, Samudra Pasai, Malaka, dan kota-kota lainnya yang berada di daerah pesisir. Setiap wilayah kekuasaan Islam memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Misalkan Samudra Pasai. Produk unggulan Samudra Pasai ada 3. Yang pertama yaitu tembikar, kemudian lada, dan juga garam. Selain itu, kapur barus telah dikenal sebagai komoditas andal dalam sejarah perekonomian barus di Sumatera yang telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Baiklah, untuk sub pembahasan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Dalam pembahasan saya kali ini yang akan saya bahas adalah 3 tokoh pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama ada Hos Cokroaminoto, kemudian yang kedua ada Syafruddin Prawiranegara, dan yang terakhir ada A.M. Saifuddin. Jadi yang pertama yaitu Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto merupakan tokoh nasional yang beraliran sosialisme religius. Sosialisme Islam yang digagas oleh Cokroaminoto berbeda dengan sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Dalam hal kepemilikan, Cokroaminoto mengungkapkan bahwa sosialisme Islam tidak mengatur mengenai kepemilikan individu, melainkan yang diatur dalam Islam adalah cara mendapatkan dan penggunaan harta benda tersebut. Yang kedua yaitu Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara mengungkapkan bahwa sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Menurutnya, dasar ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Baiklah, untuk yang terakhir ada A.M. Saifuddin. Jadi menurut A.M. Saifuddin, sistem ekonomi Islam haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya.
A.M. Saifuddin merumuskan ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Itulah pemaparan materi dari saya sekaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi kerajaan Islam di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.